Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh kali ini bersama saudara di dalam renungan Kingdom Devotion. Saya sudah menyelesaikan surat 1 Petrus. Saat ini kita akan memulai dengan surat Rasul Paulus, yaitu kepada jemaat di Kolose. Saudara, Kolose adalah kota modern pada waktu itu, kota dengan budaya, filosofi yang sangat bervariasi, sehingga banyak sekali kepercayaan yang juga bervariasi, sehingga disinilah ketika gereja mula-mula ada di Kolose, di sini Rasul Paulus menuliskan suratnya untuk menguatkan, meneguhkan ya, agar gereja atau jemaat yang mula-mula ini bertumbuh di dalam kebenaran Injil, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau kita melihat kitab Kolose ini, memang ada koreksi agar mereka tidak terpengaruh oleh ajaran sesat, tetapi pada dasarnya surat Kolose ini kepada jemaat-jemaat di sana untuk mereka menjadi dewasa secara rohani. Dan kita jemaat pada saat ini bisa belajar di sini bahwa firman Tuhan di dalam surat Kolose ini membawa kita mengerti siapa kita dan membawa kita mengerti perjalanan iman kita, dan kemudian kita semakin dewasa untuk menjadi berkat. Nah, saudara sekalian, pada renungan yang pertama ini, Rasul Paulus mengajarkan sesuatu yang luar biasa, saudara. Bagaimana kita menghargai seseorang dan bersyukur dan berterima kasih atas pengabdian, kesetiaan jemaat Tuhan. Saudara, tidak enak kalau kita dimanfaatkan orang lain dan orang lain tidak memberikan apresiasi. Ya, kadang-kadang kita mengatakan, ngomong terima kasih kok susah banget gitu ya. Dan kita merasa begitu sudah dimanfaatkan dan kita menjadi marah. Nah, disinilah Rasul Paulus menunjukkan bahwa ketika dirinya sendiri pelayanan kemana-mana, selalu ada tanggapan, reaksi, dan respon. Orang menghargai kesetiaannya, ketekunannya, ya. Nah, ada juga mempertanyakan motivasi daripada Rasul Paulus dan mempertanyakan pengajarannya. Dan saudara, selalu ada orang yang menghargai kita dan tidak menghargai kita. Tetapi di sini Rasul Paulus mengerti, dan dia memberikan penghargaan kepada jemaat Kolose di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah tantangan mereka. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini, Kolose 1:1-5. Firman Tuhan mengatakan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat 3 mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran yang luar biasa bagaimana kita bisa bersyukur, yaitu dengan berdoa. Ketika saudara tidak bisa mensyukuri keluarga saudara, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, mensyukuri pelayanan orang lain, mensyukuri keberhasilan orang lain, mensyukuri sesuatu yang kita lihat sekeliling kita, kita berdoa. Dan Rasul Paulus seakan-akan mengatakan di ayat ketiga, ketika kami berdoa, kami dipenuhi dengan rasa syukur karena kasih yang engkau tunjukkan bagi jemaat Tuhan. Paulus ini mengatakan, aku dipenuhi dengan rasa syukur atas kasihmu, atas apa yang kau lakukan ketika aku berdoa. Saudara, Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, hati kita diubahkan. Mari kita sering-sering berdoa. Ya, mungkin kita tidak suka, kita berat hati, berdoa, dan saya percaya saudara akan timbul rasa syukur bagi seseorang, ada pujian bagi Tuhan atas keluarga kita, atas jemaat Tuhan di gereja. Saudara sekalian, berdoa akan mengubahkan sikap hati kita. Berdoa akan membuat kita lebih banyak bersyukur.
Saudara, kalau kita orang-orang yang tidak bisa bersyukur akan sesuatu, biasanya selalu kita membanding-bandingkan. Kita tidak bersyukur atas hidup kita, hidup orang lain, selalu kita membanding-bandingkan. Atau kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang itu kepada kita. Walaupun orang itu sudah bertobat dan akhirnya menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, kita tidak bisa bersyukur atas pertobatan orang lain karena kita tidak bisa memaafkan mereka. Saudara, itulah hal-hal yang membuat kita tidak memiliki hati yang bersyukur. Berdoa, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan bersyukur, saudara tidak akan khawatir lagi, oh dia lebih berhasil daripada saya, dia lebih sukses daripada saya. Tetapi saudara akan bersyukur, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, inilah permohonanku. Saya bersyukur untuk kesuksesan teman seiman saudara, saudara seiman saya. Kita bisa bersyukur atas seseorang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara, Rasul Paulus selalu memuji jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari kita, saudara, juga memuji Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita berdoa, tidak hanya kita dipenuhi dengan limpah syukur, tetapi ketika kita berdoa, Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dia membuat mata rohani kita melihat apa yang menjadi sudah berkat dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita tidak berdoa, ketika tidak dekat dengan Tuhan, kita selalu membandingkan apa yang kita miliki. Ketika kita berdoa, Roh Kudus memberikan damai sejahtera untuk melihat berkat Tuhan dan kita bertambah bersyukur karena itu. Ketika kita berdoa, saudara, kita dibawa untuk menjadi lebih tenang dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mengikuti dunia, tetapi lebih dekat dan mengikut Tuhan. Haleluya, saudara. Berdoa, dipenuhi dengan ucapan syukur, berdoa, dan bisa melihat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, tantangan saya buat saudara, apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara lihat terhadap jemaat Tuhan yang berhasil? Mari kita naikkan ucapan syukur ketika ada jemaat Tuhan berhasil, sukses. Dan kita boleh bersyukur juga karena Tuhan sudah memberkati kita. Selalu dimulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa kami selalu dalam doa Tuhan, yaitu dekat kepada Engkau, dan kami percaya akan ada limpah ucapan syukur, ada limpah pewahyuan untuk kami mengerti bahwa Engkau selalu berserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mulai rajin berdoa, dan saudara akan dipenuhi ucapan syukur dan melihat karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus berkati.